Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini mari kita ngomongin novel Mau Gakuin no Furigerusa yang emang udah lama nggak dibahas di channel ini. Karena volume 14-nya memang belum full chapter, jadi belum gue buatin rangkumannya. Tapi kayaknya udah mau full chapter sih. Jadi slow aja guys, misal kalau gue buru-buru rangkum, toh nantinya juga bakal nunggu lama lagi buat nungguin volume 15-nya. Dan biasanya masih banyak yang direvisi kalau chapter yang baru rilis, karena itu masih raw banget. Jadi kali ini mari kita ngomongin kejadian menarik yang terjadi di volume 9 yang memang belum ada ilustrasinya saat dulu gue buat rangkuman volume itu. Dan kebetulan ilustrasinya udah keluar saat ini. Seperti misalnya karakter baru Enisuni atau Dewa Aberneyu dan Militia. Dan ternyata wujud Militia cukup berbeda dengan ilustrasi yang ada di animenya dulu. Karena dulu saat animenya tayang kan emang belum ada ilustrasinya mengenai Dewa Militia. Jadinya malah dibikin loli mungkin. Tapi wujud asli Militia yang ada di light novelnya itu berisi loh guys. Ya nggak beda jauh sama Misa Necron sih. Punya dia juga berisi, nggak kayak loli yang ditampilin di animanya. Inti cerita yang ada di volume 9 kan terungkapnya kebenaran tentang Dewa Aberneyu dan Militia yang ternyata itu adalah Sasa dan Misa Necron. Dan juga menceritakan bagaimana Anos menaklukkan Aberneyu di masa lalu saat sedang ganas-ganasnya tuh Sasa. Dan Anos sempat menggunakan pedang penghakiman dewa atau Shinsatsuki Ken untuk membelah matahari kehancuran milik Aberneyu yang dikatakan tidak ada yang bisa mendekatinya apalagi membelahnya. Yang bahkan dewa lain sekelas Nosgalia aja nggak berani untuk mendekati matahari kehancuran kalau sedang memancarkan kehancurannya. Tapi pedang Shinsatsuki Ken yang diayunkan Anos mampu membelahnya. Walaupun tidak sampai inti yang ada Aberneyu-nya, karena setelah itu Anos sendiri yang masuk dan merobek inti itu, dan barulah Anos bertemu Aberneyu untuk pertama kali. Sekaligus mengubahnya menjadi Venus Donowa beserta Kastil Del Sogade atau Sasa itu sendiri. Tadinya orang-orang berpikir kalau Anos melakukan itu agar Aberneyu berhenti memancarkan kehancurannya pada dunia, karena selama Aberneyu masih bersinar di langit, dunia akan selalu mengalami kekacauan, peperangan, dan kehancuran. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Kalau kalian ingat, sebelum Anos menaklukkan Aberneyu, jauh sebelum masa itu Anos sudah lebih dulu bertemu dengan Militia. Yang akhirnya Militia menceritakan mengenai adiknya atau Dewa Kehancuran Aberneyu yang tugasnya hanya untuk membawa kehancuran pada dunia. Sedangkan Militia yang bertugas untuk menumbuhkan kehidupan baru menggunakan bulan penciptaannya, tapi mereka tidak pernah bertemu di masa itu karena siang dan malam. Namun karena Militia begitu sayang dan kasihan pada adiknya, jadi dia selalu bermimpi untuk bisa hidup bersamanya tanpa terikat oleh takdir mereka. Dari dulu kan mereka tidak mungkin bisa bertemu dan hidup bersama karena kalau mereka bertemu, salah satu dari mereka akan mati atau lenyap. Mereka seperti dua sisi yang berbeda dalam satu koin, walaupun terpisah tapi akar mereka menyatu. Dan itu sudah menjadi takdir mereka berdua. Tapi siapa yang menciptakan takdir seperti itu? Tentu saja dewa-dewa di masa lalu sebelum Aberneyu dan Militia ada. Dan tujuannya untuk menciptakan keseimbangan dunia, yaitu kehancuran dan penciptaan. Yang satu muncul siang hari dan yang satunya lagi muncul di malam hari. Tapi kalian tahu sendiri kalau Anos sangat tidak menyukai aturan-aturan seperti itu. Dan dari situlah Anos berkeinginan untuk membuat mereka bisa bertemu dan hidup bersama. Saat di pertemuan itu, Militia juga sempat menulis surat untuk Aberneyu dan menitipkannya pada Anos jika Anos berhasil menemui Aberneyu. Tapi Anos tidak pernah mengintip isinya sebelum dia menyampaikannya pada Aberneyu. Tapi gue lupa isi suratnya, kalau nggak salah sih cuma mengungkap rasa sayang Militia pada adiknya. Jadi intinya Anos nggak cuma melepas Dewa Kehancuran Aberneyu dari tugasnya, tapi juga mewujudkan keinginan besar Militia yang dari dulu tidak mungkin tercapai. Mari kita sambil bahas ilustrasinya guys. Ini adalah momen saat Anos dan Misa datang ke rumah Sasa untuk meminta bintang Ariel yang sebelumnya dibawa pulang oleh Sasa. Gue ingetin lagi kalau bintang Ariel itu adalah segel yang di dalamnya ada serpihan ingatan Anos tentang sebagian masa lalu dia. Tadinya kan bintang Ariel dipecah menjadi 7 dan disembunyikan di tempat yang berbeda oleh Graham dan Bumiras agar sebagian ingatan Anos di masa lalu tidak pernah kembali. Tapi berhubung Bumiras dan Graham sudah koid, jadi Anos sudah membuka 6 bintang Ariel yang berisi mengenai pertemuan dia dengan ayahnya di masa lalu. Sekaligus menceritakan masa lalu Chalice yang sangat keren dan juga menyedihkan karena harus mati di tangan Graham. Nah, bintang Ariel ke-7 yang belum sempat dibuka itulah yang dibawa pulang oleh Sasa karena sebelumnya Anos cukup kelelahan setelah melahap akar ketiadaan milik Graham.
Tapi berhubung Sasa doyan banget mabok dan sambil tidur pun dia memeluk botol sakenya. Jadi semalaman itu Sasa yang udah mabok malah memakan bintang Ariel ke-7. Dan alhasil Sasa yang malah mendapat ingatan milik Anos mengenai Abernayu di masa lalu. Ya sama aja masa lalu Sasa sendiri sih. Dan dengan itu Sasa akhirnya tahu kalau dirinya lah Abernayu itu sendiri yang dari dulu juga sudah sangat mencintai Anos. Jadi ingatan Sasa di masa lalu saat menjadi Abernayu mulai kembali sedikit demi sedikit setelah melahap bintang Ariel ke-7. Kalian yang udah nyimak ceritanya pasti masih ingat mengenai kejadian ini. Lalu ini adalah ilustrasi karakter Inizune guys. Atau dewa kecil yang diciptakan oleh Militia di masa lalu. Tapi Inizune saat itu belum sempurna karena masih berbentuk jiwa, belum mempunyai wadah. Jadi Militia membuatkan dunia kecil di antara celah alam dewa dan manusia atau iblis. Dan menitipkannya pada dewa kelahiran Wincel, cuma Wincel juga belum ada ilustrasinya. Namun akhirnya Anos bersama Eleanor, Zeza, Sasa, dan Misa berhasil menemukan tempat itu dan menyempurnakan Inizune, sekaligus mengalahkan dewa Andek yang dari dulu terus menghalangi kelahiran Inizune. Dan mungkin ini ilustrasi saat Anos berhadapan dengan Andek, walaupun Andek cuma dijadikan samsak doang saat itu. Setelah Inizune terakhir kembali, kan dia malah memanggil Misa dengan nama Militia dan tentu saja Anos dan yang lainnya langsung terkejut karena waktu itu mereka belum tahu kalau Misa adalah reinkarnasi dari Militia. Tapi di situ ada satu fakta yang menarik, yaitu ternyata Misa sudah mendapat ingatannya mengenai dirinya sebagai dewa Militia. Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Dan setelah Mimin pahami lagi, kemungkinan besar Misa tidak pernah kehilangan ingatannya sebagai Militia. Dari awal dia terlahir bersama ingatan dia sebagai Militia sepenuhnya. Tapi sebelum Militia terbunuh di dunia bawah, atau lebih tepatnya sengaja mati sih, Militia terlebih dahulu menyegel bulan penciptaannya di dunia bawah atau yang menjadi ibu kota naga Gjordal. Dan sebenarnya Misa bisa kapanpun membuka segel dan menggunakan kekuatan bulan penciptaannya. Dan untuk apa Militia merencanakan semua itu, tentu saja itu semua demi adiknya atau Sasa. Kalau kalian perhatikan, dulu di anime ada beberapa scene yang memperlihatkan Misa sedang memandangi bulan. Contohnya saat Anos menanyakan di mana orang tua Misa dan Misa langsung melihat bulan saat itu. Jadi sepertinya dari awal Misa memang tidak pernah kehilangan ingatannya sebagai Militia. Makanya dari awal Misa langsung melihat Anos seperti halnya teman yang sudah lama bersama. Tapi kalau untuk Anos sendiri memang kehilangan ingatannya mengenai Abernayu dan Militia guys. Ya Militia emang selalu beda sih. Nah, karena Misa memang mengingat semuanya, jadi dia tahu mengenai takdirnya bersama Sasa belum sepenuhnya hilang. Dan karena saat itu mereka sudah hidup di dunia yang sama atau tidak lagi terpisahkan oleh siang dan malam, salah satu dari mereka nantinya pasti akan lenyap. Karena ternyata akar muasal dewa mereka masih menyatu, tidak benar-benar dipisahkan. Jadi saat Inizune keceplosan memanggil Misa dengan nama Militia, Misa langsung membuka segel Mount of Creation dan memanggilnya ke tempat itu. Dia berniat menyatukan diri dengan dunia itu atau sama saja menghilang untuk selamanya, tapi menggunakan semua kekuatannya untuk memperkuat dunianya sendiri, agar Sasa tetap bisa hidup bersama Anos dan yang lainnya. Namun itu adalah kebahagiaan bagi Misa yang dari dulu sangat menginginkan adiknya bisa hidup normal, tidak terkurung di matahari kehancuran. Jadi Misa memilih mengalah daripada Sasa yang lenyap nantinya. Tapi tentu saja Anos dan Sasa tidak akan membiarkan itu. Dan setelah mereka sedikit memaksa, akhirnya Misa mengurungkan niatnya, tapi Anos juga berjanji akan menemukan solusinya. Yang akhirnya di volume 10, Anos mengalahkan Equus yang menjadi inti dari semua takdir dan aturan di dunia Militia. Otomatis Sasa dan Misa juga sudah tidak terikat dengan takdir mereka lagi saat ini. Karena Equus sudah dikalahkan dan itu pertarungan yang benar-benar gila sih. Mungkin nanti kalau ilustrasi volume 10-nya sudah keluar, bakalan ada ilustrasi Equus seperti apa sosok yang menjadi Tuhan di dunia Militia. Wujud Sasa yang masih bedes ternyata keren ya guys. Tapi gue lebih kaget saat lihat sosok Militia sih yang ternyata bukan loli seperti di animangannya. Ya mungkin segitu aja sih, cuma sekedar mengingat kembali cerita menarik yang ada di volume 9. Dan nantinya mungkin gue bakalan buat pembahasan khusus mengenai pertarungan-pertarungan dahsyat Anos. Karena di rangkuman dulu kan Mimin bahasnya masih berantakan banget karena masih awal-awal. Jika ada kesalahan atau mau nambahin, komen aja di kolom komentar guys. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.